siapa yang Allah berikan jabatan dan harta, maka dia harus memperbaiki jamuan tamunya. Kalau ada seseorang, dia menerima semua keputusan Allah dan bersangka baik pada Allah, itu tanda-tanda manisnya iman. Sampai mengaku beriman pada Allah hari akhir, dia beriman pada Allah dan hari akhir, maka ucapkan yang benar atau dia diam saja. Kalau antum tidak ada ilmunya atau tidak ada hubungannya, jangan bicara. Ya. Tapi kalau ada ilmunya, kita dibutuhkan, silakan kita bicara. Yang penting kita bicara yang benar dan baik saja. Selebihnya diam saja. Atau kita isi dengan zikrullah dan yang lainnya. Karena ini betul-betul bisa merusak. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Hujurat, contohnya di ayat 12, surah nomor 49, وَلَا يَقْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْضًا, jangan sebagian kalian menggunjing sebagian yang lainnya. Ya. مَا أَقَلَ دِينَهُ مَنْ لَمْ يَحْفَظْ لِسَانَهُ. Tidaklah seseorang memahami agamanya dengan benar apabila dia tidak menjaga lisannya. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Iman ini juga akan Allah SWT berikan bagi orang yang dicintainya. Tadi di awal pembukaan kita sudah bilang, kalau anda tergerak mau kerjakan ketaatan, termasuk anda bergerak datang ke masjid ini untuk sholat tadi, anda hadir majelis ilmu, mungkin teman-teman kita juga online ada yang hadir misalnya, atau anda pada saat sudah bubar ada peluang berbuat dosa, anda menahan diri tidak mau melakukannya, ini berarti tanda-tanda keimanan dan Allah kasih itu, Allah kasih bagi orang yang dicintainya. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Inna Allah yu'til mala man yuhibbu wa man lam yuhib, wa man la yuhib." Allah akan memberikan harta kepada orang yang dicintai dan tidak dicintai. Wa la yu'til imana illa man yuhib. Tapi ketahuilah Allah tidak memberikan iman kecuali pada orang yang dicintainya saja. Kemudian Abdullah bin Mas'ud juga berkata dalam statement yang lain, "La yablughu 'abdun haqiqatal imani hatta yahilla bi dzirwatihi." Seseorang hamba tidak akan mendapat atau mencapai hakikat iman hingga ia mencapai puncaknya. Kalau mau rasakan betul-betul iman itu enak, nikmat, seperti para sahabat, para nabi-nabi, lalu para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim, maka kita harus terus berusaha sampai kita sampai di puncaknya. Wala yahillu bi dzirwatihi hatta yakuna al-faqru ahabba ilaihi minal ghina. Dan dia tidak akan mungkin sampai ke puncak iman, syarat pertamanya, sampai kemiskinan, ya, lebih dicintai daripada kekayaan. Apa maksudnya ini? Maksudnya dia siap hidup. Kaya dia syukuri, miskin juga dia terima. Dan kalau dia pun punya kekayaan, dia lebih suka bersedekah daripada dia berfoya-foya. Kalau ada orang merasakan itu, dia tidak cintai harta sampai akhirnya melalaikan terhadap ibadah kepada Allah, maka ini berarti sampai pada titik, ya, puncak iman yang pertama. Kemudian yang kedua dikatakan wat-tawadhu'u ahabba ilaihi minasyaraf. Dia lebih mencintai kemuliaan, dia lebih mencintai kerendahan hati daripada jabatan dan kedudukan. Misal contoh, begitu dia dikasih jabatan oleh Allah, dia makin merendah, dia makin tawadhu, dia makin membantu orang, dia makin memperhatikan silaturahim, ya. Bukan seperti sebagian orang baru dikasih sedikit uji Allah, uji dengan jabatan di kantor, jadi pemimpin di unit usaha di divisinya, sudah luar biasa sombongnya. Apalagi kalau Allah berikan dia perusahaan, sudah nggak mau lihat kerabatnya lagi, nggak mau silaturahim, nggak mau segala macam. Makanya kata Ali radhiyallahu anhu, siapa yang Allah berikan jabatan dan harta, maka dia harus memperbaiki jamuan tamunya. Dia harus melanjutkan silaturahim. Dia membantu orang-orang miskin, ibnu sabil, para mujahidin, orang-orang terlilit utang. Dan dia bersabar atas ujian hartanya. Ada yang utang nggak bayar, investasi masih gagal, dia sabar. Karena dengan itu semua dia akan meraih kebahagiaan dan kemuliaan dunia dan juga akhirat. Kemudian yang ketiga, wa hatta yakuna hamiduhu wa dhammuhu indahu sawa'a. Sampai yang memujinya dan yang mencelanya sama saja di sisinya. Kalau ada orang puji, dia anggap itu biasa saja. Ada orang cela, biasa saja. Ada orang kan kalau dipuji dia bangga, tapi kalau begitu dicela dia nggak bisa terima. Padahal celaan itu bisa saja ujian dari Allah SWT. Allah ingin menguji imannya. Makanya para sahabat Nabi, anda bayangkan teman-teman pada saat kalau kita hidup di fase Mekah itu ya, kayak di kota Goa ini misalnya, kalau kita anggap ini waktu itu Mekah ya, di mana saja orang Islam jalan boleh dipukul, boleh diambil hartanya, boleh dibunuh, nggak ada hukuman buat dia. Jumlah kita waktu itu cuma 70 orang. Karena jumlah Islam di Mekah sekitar 153 orang, seingat saya. 83 hijrah ke Ethiopia di awal-awal. Cuma 70 orang. Dari sekian ribu jumlah penduduk Mekah. Ya, ratusan ribu jumlahnya. Jadi luar biasa susahnya.
Tiap hari kalau kita jalan di Mekah dulu di fase-fase awal Islam, kita temukan di rumah sana ada orang Islam lagi digebukin, yang ini lagi ditendang, yang itu lagi disiksa, ya. Ini Bilal ditaruh batu panas, yang ini Khabbab dirobek bagian belakang punggungnya, yang ini Sumayyah ditusuk perutnya oleh Abu Jahal dan suaminya Yasir dibunuh. Jadi pemandangan itu biasa. Mereka teriak-teriak, ada yang dibunuh, tidak ada sama sekali orang yang bisa bantu. Subhanallah, ada beberapa wanita muslimah di masa itu, waktu orang-orang Quraisy bilang begini, kami berhenti siksa kalian ini bukan karena kasihan, tapi karena kami sudah bosan, besok kami akan kembali siksa juga kalian. Apa jawaban wanita ini? Walaupun tidak disebutkan namanya dalam riwayat ini, ya, dalam buku-buku sejarah, dia cuma katakan, sesungguhnya Allah yang menggerakkan kalian untuk menguji iman kami. Gak mudah itu teman-teman sekalian. Misalnya ada yang gosipin kita, lalu kita anggap itu Allah lagi uji saya melalui dia, dengan itu saya dapat pahala sabar. Itu gak gampang itu, ya. Ada orang utang gak bayar, kita tagih ya, tapi kita mengatakan Allah sedang uji saya melalui orang ini. Dan itu berarti kita berhusnuzan kepada Allah, ya. Allah tahu kok Allah uji nih, Allah akan berikan jalan keluarnya. Nah itu yang dimaksud di sini. Sampai yang memujinya sama yang mengganggunya pun dianggap sama bagi dia. Begitu juga hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, man ahabba fillah, siapa yang mencintai karena Allah, wa abghada fillah, dan dia membenci karena Allah, fa innahu la tunalu wilayatullahi illa bidzalik, maka tidak akan diraih kedekatan diri kepada Allah kecuali dengan itu. Walan yajida abdun ta'mal iman, dan seorang hamba tidak akan merasakan manisnya iman, wa in kathurat salatu wa shamu hatta yakuna kadzalik. Seseorang hamba tidak akan merasakan manisnya iman meskipun banyak solat dan puasanya, hingga dia seperti itu. Dia mencintai dan membenci karena Allah. Dia cinta pada seseorang karena keimanan amal soleh, dia benci karena kejahatannya dan jauhnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walaqad sara 'ammatul mu'akhatin nasil yaum ala amri dunya, wa dhalika la yujdi ala ahlihi syai'a. Sungguh kebanyakan persaudaraan manusia di hari-hari sekarang dibangun atas urusan dunia saja, dan itu tidak memberi manfaat sedikit pun bagi pelakunya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, la yatuku abdul iman hatta yu'mina bil qadari kulli. Ini salah satu tanda-tanda manisnya iman, dan ada iman dalam hati kita terima takdirnya Allah. Kita suka cuaca terang, musim semi, tapi datang musim hujan, datang musim panas. Kita suka naik jabatan, Allah belum kasih, kita sudah berusaha. Kita suka untungnya perusahaan kita dapat sekian, tapi Allah uji, dia terima semuanya. Pokoknya yang baik dan tidak baik di mata dia, semuanya dianggap itu takdir Allah SWT. Walaupun sebenarnya dalam bahasan takdir, semua takdir Allah itu baik, ya. Semua takdir Allah baik. Kalau ada seseorang dia menerima semua keputusan Allah dan bersangka baik pada Allah, itu tanda-tanda manisnya iman. Wa bi annahu mab'utsun min ba'dil maut, dan juga dia yakin dia akan dibangkitkan sesudah kematian. Ibnu Taimiyah berkata rahimahullah, ghaddul basari 'anis surati allati nuhiya 'anil nadhari ilaiha yurithu thalatha fawaida jalilatal qadr. Menundukkan pandangan dari sesuatu yang dilarang untuk dilihat akan mewariskan 3 faedah yang agung. Di antaranya halawatul imani waladzata, dia akan mendatangkan iman dan kenikmatannya. Allati hiya ahla wa atyabu mimma tarakahu lillah, dan itu lebih manis dan lebih baik daripada apa yang ia tinggalkan karena Allah. Misalnya orang mau berzina, lalu dia batalkan perzinahan walaupun bergejolak dalam hatinya, maka seseorang kalau dia fahami baik-baik, dia akan merasakan meninggalkan itu karena Allah jauh lebih nikmat daripada dia berzinanya. Dia akan merasa lebih tentram hatinya. Kemudian dikatakan, fa inna man taraka syai'an lillahi awwadahu Allahu khairan minhu. Karena seorang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan lebih baik baginya, lebih baik untuknya. Ibnu Taimiyah juga masih berkata dalam statement yang lain, kullama qawiyal imanu fil qalbi qawiyal inkishaful umuri qawiyal inkishaful umuri lahu. Setiap kali iman bertambah kuat, makin banyak amal soleh, maka semakin jelas baginya hakikat berbagai perkara. Jadi kalau teman-teman makin dekatkan diri kepada Allah, makin jelas depan mata kita siapa pelaku kejahatan, siapa pelaku kebaikan, orang ini jujur atau tidak. Pernah dengar enggak istilah firasatul mu'min? Ya, ada firasatnya orang beriman. Itu biasanya kalau kita makin dekat dengan Allah, kita punya firasat. Seringkali Allah datangkan mimpi-mimpi yang baik. Seringkali Allah datangkan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Itu semua kena efek daripada keimanan. Ya, dan ini tidak dirasakan kecuali bagi orang-orang beriman. Dan orang kalau berbuat dosa tidak mungkin merasakan masalah ini.
Jadi beliau bilang semakin kuat iman dalam hati, semakin jelas baginya hakikat berbagai perkara. Wa arafa haqa'iqaha min bawatiliha. Dan dia akan mampu membedakan antara yang benar dan yang batil. Dengan sendirinya ya, keimanan itu kalau makin kuat kepada Allah, Allah akan bisa membuat kita feeling kuat sekali. Kita bisa tahu orang ini mau jahat atau tidak, orang ini baik atau tidak, ini perkara baik atau tidak gitu ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan masuk kepada seseorang dengan hal-hal yang detail sekali. Saya pernah berapa kali mengalami itu ya. Saya pernah, bukan saya katakan diri saya sudah sampai pada level iman ini, bukan, tapi saya pernah melihat ada hal-hal kecil terbantukan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kalau kita coba dekatkan diri kepada Allah. Saya pernah menuju ke satu masjid di Jakarta, mau sholat subuh waktu itu. Waktu itu masjid dekat kantor kami belum selesai, belum dekat rumah, maka saya sholatnya di sana gitu. Saya jalan, saya berharap saya bisa dapat saf awal. Berharap sampai jalan, ya Allah mudah-mudahan saf awal jangan ketinggalan. Begitu aja cuma berdoa gitu ya. Pas masuk masjid subhanallah iqamah dan saya berada di saf ke-7 atau ke-8, jauh di belakang. Udah nggak bisa, udah penuh. Kebetulan masjid itu juga masjid yang sudah sering dihadiri oleh ikhwah. Jadi mereka yang sudah paham keutamaan saf awal pasti mereka penuh. Tapi saya waktu dengar iqamah itu, saya mengatakan ya Allah saf awalmu jangan sampai hilang. Subhanallah pas selesai iqamah, rupanya imam ada di tempat saf awal, dia maju sehingga jadi 2-0 muadzin dan sebelahnya imam. Tiba-tiba muadzinnya balik ke belakang, entah kenapa dia balik ke arah saya, lalu dia lihat saya langsung, Ustaz maju aja. Saya jalan dari saf ke-7 ke saf pertama. Saya mengatakan maha suci Allah yang memudahkan kalau seorang itu mau. Kemarin hari Kamis saya ada taklim subuh di daerah Bekasi. Saya jalan dari rumah, karena saya sholat sunnah qobliyah di rumah. Saya pikir mungkin masih lama antara azan iqamah. Kemudian istri saya ingatkan, tidak pakai mobil aja. Karena sedikit agak jauh masjid. Saya bilang oke saya coba pakai. Walaupun biasanya saya jalan kaki karena sekalian olahraga gitu. Subhanallah saya bilang pakai saya naik mobil. Saya pas tiba di masjid habis parkir, rupanya sudah iqamah, sudah selesai iqamah dan makmum sudah pada berdiri. Biasanya karena saya isi salim disiapkan tempat di saf awal gitu kan. Saya bilang ya Allah ini kehilangan saf pertama. Tapi tidak tahu hati saya pada saat saya lihat dari saf masjid, kok belum takbiratul ihram. Saya mutar dari depan imam. Pas saya buka pintunya, rupanya imamnya masih baru mengatakan istaw wa'tadilu dan di saf tempat saya masih kosong. Lalu saya masuk, imam takbir, saya juga takbir. Sambil sholat, sambil saya merenung. Begitu luar biasanya Allah mudahkan kalau kita mau. Asal kita mau saja. Masalahnya kadang-kadang kita tidak mau datang ke ibadah itu. Dan subhanallah ada poin-poin dalam masalah ibadah teman-teman. Sekali luput dari kita ibadah itu, tidak bisa kita perbaikin selamanya. Nggak mungkin. Satu kali anda sholat masbuk 1 rakaat, anda nggak bisa perbaiki sampai hari kiamat. Hari itu, sholat itu dicatat anda masbuk 1 rakaat. Beda dengan dosa. Dosa kalau kita berbuat dosa sekian tahun, kita bertaubat selesai. Diampuni Allah. Tapi kalau ibadah nggak bisa. Jadi tidak mungkin sama derajat kita dengan orang yang sudah 30, 40, 50 tahun ibadah. Kemudian kita baru 10 tahun atau baru 5 tahun atau baru 1 bulan kita taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita juga mendapatkan karunia dari Allah. Ibnu Qayyim berkata, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, "Kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa radiya anhum idza ijtama'u washtaqu ila hadin yahdu bihim liyatiba lahumus sayr wa muharrikin yuharriku qulubahum ila mahbubihim amaru wahidan minhum yaqra wal baquna yastami'un fatatma'innu qulubuhum wa tafidu 'uyunuhum wa yajiduna min halawatil imani adhafa ma yajidu as-sama'atiyah min halawatis sima'." Dahulu para sahabat Rasulullah SAW, semoga Allah ridhoi mereka ridwanul alaihim, apabila mereka berkumpul dan merindukan sesuatu yang mendorong semangat perjalanan mereka serta menggerakkan hati mereka menuju kepada yang mereka cintai, maksudnya Allah, maka mereka memerintahkan salah seorang di antara mereka untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Yang paling bagus suaranya disuruh baca ayat Al-Quran, sementara yang lain sibuk mendengarkannya. Maka dengan ayat-ayat yang ditilawakan itu hati mereka menjadi tenang, mata mereka berlinang, dan mereka merasakan manisnya iman berlipat-lipat dibandingkan apa yang dirasakan oleh para penikmat nyanyian dari kenikmatan mendengar nyanyian tersebut. Jadi kalau kami sekarang, kami sarankan teman-teman sekalian, Anda harus usahakan dengar ayat itu dengan terjemahannya ya. Walaupun dalam satu hari, misal sebelum tidur, sesudah bangun tidur, atau lagi di jalan, dengarlah 2-3 ayat, 5 ayat, 10 ayat dengan terjemahan. Karena itu akan sangat membantu kita ya. Makin sering Anda melakukan ibadah-ibadah, zikir, baca Quran, berdoa di masa-masa muda, tadi sempat saya singgung ya, maka makin berkah masa tua Anda. Ada seorang yang bernama Qadi Abu Syuja. Orang ini teman-teman sekalian,
sehingga saya namanya Ahmad ya. Beliau diberikan umur oleh Allah 160 tahun. 160 tahun umurnya. 160 tahun saja pada saat beliau sebelum wafat, matanya masih terang, pendengarannya masih terang, fisiknya masih kuat. Orang-orang pada tanya, apa rahasianya? Anda bisa begini. Dia mengatakan, saya menjaga tubuh saya di saat saya masih muda beribadah kepada Allah, maka Allah jaga tubuh saya di masa tua. Wasiatnya bukan olahraga, makanan sehat, tidur yang cukup seperti banyak orang bicara masalah dunia. Jaga hubungan baik sama Allah, pupuk amal saleh dan iman, maka akan dijaga sampai tua. Bukan cuma itu, Allah jaga rumah-rumah kita, Allah jaga pasangan hidup kita, Allah jaga anak-anak kita. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dikatakan, orang yang menjaga keimanannya, amal salehnya, Allah akan jaga dia, keluarganya, rumahnya dan rumah-rumah di sekitarnya. Begitu kata Nabi SAW dalam hadis. Maka itu yang manfaat yang sangat besar yang bisa kita rasakan. Ibnu Qayyim juga berkata dalam statement yang lain, kullama qawiya imanul abdi zala min qalbi khawfu awliya'i syaitan. Semakin, ini salah satu efek iman ya, semakin kuat iman seseorang hamba akan hilang dari hatinya rasa takut kepada pengikut syaitan. Orang kalau makin kuat imannya, makin tidak takut sama ahli maksiat, tidak takut sama orang-orang kafir. Teman-teman kita di Palestina sekarang sudah tidak takut, mau dibunuh, mau setiap saat mati, hartanya hancur, dia nggak pusing lagi. Lalu dikatakan wa kullama dha'ufa imanu qawiya khawfu minhum. Tapi semakin lemah imannya, makin semakin takut dia pada orang-orang wali-wali syaitan itu. Makin takut dia pada orang-orang yang maksiat, para preman, para orang-orang yang jahat sama dia. Tapi makin kuat iman kita, maka makin terjaga. Ibnu Rajab berkata rahimahullah, al-hubbu fillahi min awthaqi ural iman. Cinta karena Allah, misalnya kita ini kan bicara masalah manisnya iman ya. Cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, maaf, cinta karena Allah, kita tahu kita cinta pada seseorang itu karena imannya, karena amal salihnya, adalah tali iman yang paling kuat. Wa min alamati dzauqi halawatil iman, dan merupakan tanda merasakan manisnya iman. Wa huwa sarihul iman, dan dia adalah inti iman yang murni. Wa huwa afdalul iman, dan dia adalah iman yang terbaik. Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, al-imanul qawiyyu yabinu atharuhu 'inda quwwatil ibtila. Iman yang kuat akan tampak pengaruhnya ketika ujian menjadi berat. Dia makin mudah melaluinya, dia makin bersabar. Fahunaka yabinu makna qawlihi waradu an, dalam surah Al-Bayyinah ayat 8. Dan disitulah tampak makna firman Allah, dan mereka ridho kepadanya. Jadi kalau orang kuat imannya, begitu ujian datang, dia makin kuat, makin bisa melaluinya, makin sabar ya. Ada orang subhanallah diuji dengan Allah subhanahu wa ta'ala banyak hal. Di masa kerajaan dulu Abdul Malik ibn Marwan, dia bersahabat dekat sama Urwah bin Zubair. Ini pernah kita ceritakan tabligh akbar di kota Makassar juga, tentang masalah bagaimana Urwah diuji oleh Allah SWT dan beliau bersabar. Kakinya terpotong, anaknya mati. Saya tidak ulangi lagi. Tapi kejadian yang sama, di waktu yang sama, waktu Abdul Malik ingin menghibur Urwah bin Zubair, bagaimana nih supaya tamunya dia ini yang baru saja anaknya meninggal, kemudian dia kena penyakit di kakinya harus diamputasi, bagaimana menghiburnya? Lagi duduk di singgasananya, ada beberapa suku orang-orang suku Arab Badui datang. Salah satu dari mereka ada yang buta matanya dan dimuliakan sekali orang-orang sekitarnya. Maka dia tanya, siapa ini? Mereka bilang, ini kepala suku kami. Lalu kata Abdul Malik bin Marwan, sehingga kisah beliau mengatakan, coba ceritakan apa kisahmu, kenapa bisa kamu buta? Buta dari kecil kah? Dia bilang tidak. Kalau anda mau dengar cerita saya akan ceritakan. Kata Abdul Malik, silakan ceritakan. Dia bilang, saya ini kepala suku sebagaimana anda lihat, dan saya adalah orang terkaya di suku saya, memiliki istri, memiliki anak yang cukup banyak. Satu waktu saya sama suku saya jalan, kami pindah lokasi karena orang Badui pindah-pindah lokasi. Di satu malam kami lagi tidur, tiba-tiba datang banjir yang besar, kemudian menenggelamkan semua hartaku. Orang-orang suku semua pada bubar-bubar, ya. Keluargaku semua tenggelam. Tersisa aku, anak bayiku, sama unta, 1 ekor unta. Banjir itu jalan airnya, sampai akhirnya beberapa saat hilang. Saya bertahan di pohon, bayi juga itu sempat diselamatkan, dan unta yang masih terikat di pohon itu. Setelah air hilang, dia bilang, saya sudah lihat tidak ada lagi harta, tidak ada lagi keluarga, saya mau cari mereka di mana tidak tahu. Nah, padang pasir luas, orang yang biasa hidup di padang pasir tahu masalahnya kalau ada banjir, air jalan itu, entah air itu tiba-tiba menyelinap masuk ke mana. Dengan hikmah Allah SWT, menyerap dalam suatu lubang, hilang. Biasanya kalau banjir sementara saja, di lembah-lembahnya. Intinya, dia bilang, saya mau selamatkan diri saya. Saya mau selamatkan diri saya mendekat
ke anak bayi saya itu saya selamatkan gitu ya. Tapi sebelum saya ambil bayi, saya coba mau mengambil unta, mau menyelamatkan unta. Waktu saya menuju ke unta, saya dengar tangisan bayi saya. Ternyata kepala bayi saya sudah masuk ke mulut serigala. Saya mau coba tolong, serigala sudah bawa lari, mati juga anak saya. Lalu saya mendekat ke unta tersebut, semoga saya bisa selamatkan diri saya sendiri. Begitu saya mendekat, ternyata unta ini karena stres dengan banjir tadi, dia pun menendang kedua mata saya dengan kakinya sehingga saya buta. Lalu unta itu pun pergi. Maka wahai Amir Mukminin, kata orang ini, dalam satu malam saya kehilangan semua keluarga saya, kehilangan semua harta saya, dan kehilangan juga kedua mata saya. Begitu luar biasa. Tetapi orang ini, dia bisa menerimanya, dia laluin karena keimanannya. Karena keimanannya. Dan ini makna, kata Ibnu Jauzi, makna daripada firman Allah, waradu'an. Ya. Dan mereka orang beriman ridho kepada Allah. Ridho seantaranya dan ridho menerima takdirnya Allah. Ya, walaupun berat, dia sangka baik kepada Allah. Allah sedang melihat dia dan menguji dia. Ibnu Battal Uqbari ya, berkata, rahimahullah, al-iman wal a'malu zakiyah wal akhlaqul fadilatu tazidu fihi wa tunammihi wa tu'allihi. Iman itu akan bertambah dengan amal-amal yang suci, akhlak yang mulia, ia akan menumbuhkannya dan meninggikannya. Sebab-sebab yang menjauhkan seseorang dari iman, mungkin kita tutup dengan poin-poin seperti ini. Yang pertama teman-teman itu penyakit lisan dan sifat yang buruk. Kalau kita selalu pupuk ini, tidak pernah kontrol lisan kita, ngomong aja, mau benar mau salah terserah. Ini perusak iman nomor satu. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, ketahuilah mayoritas ahli neraka masuk neraka karena lisan mereka. Muadz bin Jabal pernah berkata, ya Rasulullah, apakah kami akan dihisab oleh Allah dengan lisan kami? Kata Nabi SAW, celaka hai Muadz kalau kau tidak faham masalah ini. Ketahuilah mayoritas ahli surga, ahli neraka masuk neraka karena lisan mereka. Ada orang pernah datang mengatakan, ya Rasulullah, apa yang paling anda khawatirkan sehingga iman saya rusak? Nabi SAW ambil lisannya dikeluarkan, lalu beliau mengatakan, ini. Makanya beliau mengatakan, siapa yang mengaku beriman pada Allah hari akhir, dia beriman pada Allah dan hari akhir, maka ucapkan yang benar atau dia diam saja. Kalau antum tidak ada ilmunya atau tidak ada hubungannya, jangan bicara. Ya. Tapi kalau ada ilmunya, kita dibutuhkan, silakan kita bicara. Yang penting kita bicara yang benar dan baik saja. Selebihnya diam saja. Atau kita isi dengan zikrullah dan yang lainnya. Karena ini betul-betul bisa merusak teman-teman sekalian keimanan. Begitu juga dengan akhlak-akhlak yang buruk ya, yang lainnya. Seperti diikutilah lisan itu dengan dusta, ya, caci maki, kemudian ghibah dan segala macam hal. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Hujurat, contohnya ada ayat 12 surah nomor 49, wala yaqtab ba'dukum ba'dha, jangan sebagian kalian menggunjing sebagian yang lainnya, ya. Kemudian Hasan Basri berkata, ma aqala dinahu man lam yahfad lisanahu. Tidaklah seseorang memahami agamanya dengan benar apabila dia tidak menjaga lisannya. Orang-orang beriman itu kalau makin tinggi imannya, yang dia ucapkan semua yang bermakna, emas saja. Ya, zikir, doa, baca Quran, nasihat, ya, ilmu yang bermanfaat, atau minimal mubah, menanyakan kabar orang. Kalau sudah masuk ke ranah yang lain tidak ada. Mencaci maki atau yang berbeda itu tidak ada lagi. Al-Auza'i berkata rahimahullah, innal mu'mina yaqulu qalila. Orang mukmin itu selalu berkata sedikit, bicaranya tidak banyak, ya. Wa ya'malu katsira, tapi banyak beramal. Gak cuma omong, banyak hasilnya di lapangan. Wa innal munafiqa yatakallamu katsira. Orang munafik sebaliknya, ngomongannya terlalu banyak. Wa ya'malu qalila, tapi dia sangat sedikit beramal. Yang kedua, kemaksiatan secara umum. Apapun sifatnya dosa, itu pasti merusak ya keimanan. Orang berzina, orang riba, orang minum khamar. Makanya kata Nabi SAW, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah dianggap orang yang sedang berzina itu memiliki iman. Maksudnya imannya pasti tidak mungkin sempurna. Ada iman tapi tipis, ya. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Dan tidak ada orang yang minum khamar sementara imannya sempurna. Ada iman tapi tidak sempurna. Yang ketiga, loyalitas kepada musuh-musuh Allah, ya. Yang membenci Allah dan Rasulnya. Ya, di masa kita sekarang juga banyak membenci para sahabat Nabi, orang-orang Syiah. Ya, ini membenci. Malah mereka membenci Abu Bakar, membenci Umar. Ya, subhanallah ya. Saya tadi pagi tidak sengaja melihat cuplikan ada anak-anak muda, orang-orang Indonesia. Habis acara di satu tempat di Jakarta lalu mengatakan, ya, semoga Allah melaknat Abu Bakar. Ini anak-anak baru lahir kemarin, tidak ngerti siapa Abu Bakar.
siapa Umar merupakan mertua Nabi, dicaci maki, gitu kan. Lalu kemudian ya, yang satunya temannya mengatakan ya semoga Allah melaknat. Subhanallah, yang dilaknat bukan main-main ini ya. Yang kata Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar dua pemimpin ya, orang-orang dewasa di surga. Jadi hati-hati teman-teman sekalian. Siapa yang membenci Abu Bakar, Umar, Aisyah dan sahabat-sahabat Nabi apalagi mengkafirkan mereka berarti pasti lawannya mereka, otomatis. Dan kata Nabi SAW, siapa yang mengatakan kepada seorang muslim kafir maka akan kembali kepada salah satunya. Kalau anda dipertemukan antara orang yang mengatakan Abu Bakar kafir dengan Abu Bakar, siapa yang anda pilih sebagai ahli sunnah? Pasti anda akan pilih Abu Bakar. Ya, otomatis itu. Maka hati-hati teman-teman sekalian ya. Kita bukan di masa sekarang sedang mendukung Yahudi. Yahudi musuh Allah dan musuh Rasulullah, musuh orang-orang beriman. Ya. Tidak ada yang dukung itu. Semua orang-orang kafir itu adalah, terutama orangnya kaum muslimin, musuh kaum muslimin. Tidak ada hubungannya dengan kita bicara masalah Syiah dengan, oh berarti kita tidak dukung penyerangan Yahudi, Israel. Tidak ada. Dari dulu penyerangan Israel, orang-orang Palestina itu kita dukung. Kami berapa kali bawa jemaah ke sana, ke Palestina, dan kita berikan dukungan kepada teman-teman Palestina di sana. Tidak ada hubungannya sama sekali. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, yang keempat kelalaian. Lalai ini gini, suka nunda-nunda amal. Itu lalai namanya. Sementara aja dia sholatnya, nanti aja zikirnya, nanti aja baca Quran, itu lalai. Ini penyebabnya diri kita sendiri. Jangan buka pintu ini. Setiap kali amal soleh di depan mata, eksekusi. Apa saja yang termudah di depan mata. Biar cuma senyum dengan muslim, biar hanya sekedar zikir 1-2 kali, biar cuma baca 1-2 ayat. Pokoknya apa saja di depan mata, kerjakan. Jangan membuka pintu lalai. Karena lalai ini, kata para ulama, adalah satu pintu yang kalau dibuka akan membuka pintu lalai yang lainnya. Sekali kita buka pintu lalai sholat, malas, kita tunda-tunda, nanti juga jadi malas puasa, malas zikir, malas baju, rentetannya kemana-mana. Makanya dia termasuk yang merusak keimanan seseorang. Allah berfirman dalam surah Toha ayat 124, "Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatan atau zikirku, maka baginya kehidupan yang sempit. Kemudian yang kelima, pengaruh lingkungan. Ini kita ringkaskan saja karena lihat waktu ya. Lingkungan teman-teman sekalian ini sangat berpengaruh. Ya, usahakan kita berada dengan komunitas juga yang imannya kuat. Ya, saya sering kasih contoh ini ya. Kalau kita berteman dengan para penghafal Quran, anggap kita sama sekali nggak bisa baca Quran, bodoh, huruf hijaiyah pun kita tidak tahu. Kemudian kita berteman dengan 10 penghafal Quran, hari pertama, hari kedua hari pertama, kedua kita malu. Seminggu kemudian kita mulai belajar huruf hijaiyah. Sebulan kita sudah bisa ngaji, setahun kita bisa hafal Quran bersama mereka. Kalau kita berteman dengan 10 orang peminum khamr, pezina, tukang gosip, ya, maka hari pertama, hari kedua kita mungkin cuma dengar, tapi seminggu, sebulan kita akan mulai ikut-ikutan. Setahun kita jadi pegosip, kita jadi peminum khamr, pengaruhnya besar sekali. Makanya kata Nabi SAW, "Mathalul jalisis salihi wassu' ya atau wassau' kahamilil miski wa nafikhil kir." Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Tentu ada lanjutan hadis ya. Kalau teman-teman baik seperti penjual parfum. Kata Nabi SAW, kalau kau lewat saja cium bau wanginya. Kalau kau beli kau akan dapatkan manfaat. Penjual parfum kalau kita lewat manfaatnya banyak. Cium bau wangi, bisa beli parfumnya, bisa coba tester dan segala macam. Dan pandai besi kalau kita lewat dekatnya, kalau mereka lagi bersihin karat-karat, itu kan pakai api. Biasanya baunya nggak enak, asapnya. Nah itu seperti majelis yang buruk, komunitas yang buruk. Makanya kata Nabi SAW juga, ya, almaru ala dini khalili, sesuai dengan komunitasnya. Falanjur ahadukum ila ma yukhalil, maka kalian harus betul-betul peduli dan memperhatikan komunitas yang kalian ada di dalamnya. Terakhir teman-teman sekalian kami ucapkan bahwasanya cobalah mengambil setiap pelajaran dari sebuah majelis ilmu. Jangan hanya sekedar, oh teman saya lihat saya datang kok, orang tua saya tadi suruh saya datang, yang penting saya sudah lihat masjid raya atau ini dan itu misalnya, itu sangat kecil sekali manfaatnya. Tapi bagaimana dari semua pesan tadi, mungkin tidak semuanya kita bisa tangkap dan amalkan, tapi kalau ada pesan sesuatu yang didapat, maka segera tangkap dan amalkan. Paling tidak kalau saya simpulkan teman-teman, iman itu sangat nikmat, sangat manis sekali. Dan itu bekal terbaik buat kita. Baik nikmat sedang melimpah, sehingga kita bersyukur, atau ujian sedang datang kita bisa bersabar. Ya, dan banyak sekali manfaatnya, melahirkan karakter-karakter yang baik tadi. Kita bisa jadi pemalu, kita bisa jadi dermawan, kita jadi sopan, kita bisa sabar. Banyak sekali efek-efeknya. Belum lagi pahala melimpah yang bisa kita dapatkan karena kita memiliki keimanan, gitu ya. Dan kita akhirnya bisa motivasi orang lain juga untuk menambah keimanannya, dan ini nanti akan menjadi pemberat timbangan amal kita pada hari kiamat. Ini bekal terbaik. Ya, dan sebaliknya jangan sampai merusak iman kita dengan poin-poin tadi yang sudah kami sampaikan, karena kalau sudah rusak iman, ini kata penutup saya supaya mudah difahami. Kalau kita gambarkan iman itu misalnya anak tangga, anggaplah ada 10 anak tangga misalnya.
Teman-teman dengarin ceramah, sholat, puasa, naik imannya terus. Sudah sampai misalnya tangga kelima contohnya. Kemudian setan goda kita iakan, kita lalu buat maksiat. Turunlah iman kita ke tangga nomor 3 misalnya. Untuk kembali lagi ke tangga nomor 5 butuh pendongkrak lebih kuat dari yang sebelumnya. Contoh misalnya kita dulu sampai level tangga 5 ini karena kita dengarin ceramah seorang ustaz tentang surga dan neraka. Sekarang kalau kita sudah buka pintu maksiat, ya, kemudian kita jatuh turun ke tangga ketiga, kita dengar ceramah yang sama tidak bisa mendongkrak kita. Kita butuh pendongkrak lebih kuat lagi. Ya, oleh karena itu kalau sudah naik imannya jangan diturunkan. Usahakan kita tetap mempertahankan iman tersebut dengan terus menyibukkan diri dengan amal-amal soleh. Allahu a'lam. Semoga saja semua yang hadir dipenuhi hajat-hajat dunia akhiratnya, diampuni dosa-dosanya, diterima amal-amal solehnya, dan semoga juga Allah sebagaimana satukan kita dalam majlis ini, Allah satukan kita kelak di surga firdausnya tanpa hisab. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyina wa habibina Muhammadin wa alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.